selamat datang di podcast The Z Education. Nah, episode kali ini kita akan membahas mengenai perbankan. Kita juga di sini udah kedatangan tamu mahasiswa dari Gen Z nih. Dari mana, Kak? Universitas Pamula, Oke, semester berapa, Kak? semester 6. Semester 6. Boleh perkenalkan dulu mungkin ya, dari siapa nih, Kak? Nama aku Susi Rahmawati. Kak Susi, halo Kak. Nama aku Siti Nurmala. Kak Siti Nurmala, oke. Aku Indriani Puspadewi. Kak Indri, oke. Nah, di samping itu juga kita ada kedatangan tamu expert dari perbankan, karyawan perbankannya langsung. Ada siapa, Kak? Perkenalan? Nah, nama saya Melinda Pratiwi dengan rekan saya. Saya Salma Widianti. Kak Salma dan Kak Meli. Mungkin kita langsung aja pembahasan mengenai perbankan kali ya. Dari Sobat Gen Z nih, Kak, udah ada yang tahu belum bank itu apa sih, Kak, sebenarnya menurut pendapat kalian yang kalian tahu? Kalau menurut saya, bank itu adalah lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Betul. Gimana, Kak? Betul gak nih dari Kak Mala? Nah, benar banget sih yang dibilang Kamala. Oke. Gimana Kak Meli? Sejarahnya gimana sih dari perbankan itu? Sejarah awalnya pada tahun 1828 itu didirikannya Bank DJV atau The Javas Bank. Cikal bakal di Indonesia itu pertama kalinya bank di Indonesia itu pada tahun 1945 itu didirikan pertama kalinya Bank BNI atau bisa dibilang Bank Negara Indonesia. Oh gitu. Oke, berarti bank pertama di Indonesia itu Bank BNI ya? Iya, betul. Oke. Selanjutnya nih dari Kak Salma dan Kak Meli. Ini kegiatan utama bank tuh sehari-harinya ngapain sih? Boleh di-share ke kita? Mungkin kegiatan utamanya tuh ada penghimpunan dana sama penyaluran dana. Penghimpunan dana itu ada isinya tabungan, deposito, giro, sedangkan penyaluran dananya ini ada isi KPR, investasi atau modal kerja lainnya. Tambahan untuk kegiatan bank itu sendiri itu ada jasa bank, yang dimana jasa bank itu ada kiriman uang atau transfer, ada safe deposit box, dan letter of credit, dan SKBDN. Oh gitu. Jadinya produk-produk bank tuh ternyata banyak ya, selain yang kita tahu kan cuma transfer aja gitu ya. Iya, Oke, betul. atau menyimpan dana. Nah, kenapa sih dari kegiatan tadi kan disebutin ada dua ya kegiatan utamanya. Kenapa harus kedua tersebut yang menjadi kegiatan utama bank? Karena bank mendapatkan keuntungan dari kegiatan penyaluran kredit dan pembiayaan kepada masyarakat. Bank akan memperoleh pendapatan bunga dan penyaluran kredit atau pendapatan bunga margin dan bagi hasil dari pemberian pembiayaan kepada masyarakat. Oke. Nah, selanjutnya nih dari sobat-sobat Ginzi ya. Yang kalian tahu ada apa aja sih jenis-jenis bank di Indonesia? Jenis bank itu ada 3 ya. Yang pertama itu bank sentral. Bank sentral itu Bank Indonesia. Terus ada bank umum. Bank umum itu ada bank konvensional dan syariah. Ada juga BPR, Bank Pengkreditan Rakyat. Nah, jadi di sini jenis-jenis bank ada 3. Yang pertama sentral, umum, dan BPR. Benar gak nih Kak Meli jawaban dari Kak Indri? Betul, sangat betul. Oke, betul ya. Nah, selanjutnya itu tadi kan disinggung mengenai bank syariah nih. Kalau dari bank syariah sendiri itu apa aja sih kegiatan usahanya dan contoh-contoh banknya apa? Yang pertama ada penghimpunan dana ya. Penghimpunan dana sendiri itu di bank syariah menganut prinsip wadiyah dan mudharabah. Di situ juga ada penyaluran dana. Penyaluran dana ini secara garis besar ada prinsip sewa, jual beli, sama pembiayaan dengan berbagai hasil. Bagi hasil. Kalau misalkan contoh-contoh bank syariah di Indonesia itu apa aja sih, Kak? Untuk saat ini bank syariah di Indonesia itu hanya satu sih, Bank Syariah Indonesia untuk yang bagian pemerintahan. Oke, nah tadi juga disinggung mengenai bank sentral. Kalau misalkan bank sentral sendiri sebagai bank Indonesia, itu perannya apa di Indonesia? Secara kelembagaan, bank-bank yang beroperasi di Indonesia itu memiliki 3 kelompok yang berbeda dan dalam masing-masingnya itu memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Yang pertama itu kestabilan nilai tukar rupiah dalam bidang moneter, kestabilan terhadap harga barang dan jasa agar tingkat inflasi terjaga dan terhadap valuta mata uang asing. Hal ini penting terhadap pemerintahan menetapkan sistem nilai tukar mengambang. Terus yang kedua yaitu stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan dijaga dengan cara menyediakan likuiditas pada saat kondisi krisis ekonomi untuk bertindak sebagai leader of last resort. Terus yang terakhir yaitu sistem pembayaran dan pengelolaan rupiah.
secara kelembagaan mengelola proses pemindahan dana antar bank umum menyelesaikan suatu kewajiban sebagai akibat dari suatu transaksi ekonomi. Oke, wah udah cukup lengkap banget nih jawaban dari Kamala. Tapi dari sisi Kameli dan Kak Salma nih udah bener belum sih jawabannya? Betul banget sih. Di sini ada 3 perannya. Yang pertama stabilitas nilai tukar rupiah, sama sistem Keuangan, dan terakhir ada sistem pembayaran dan pengelolaan rupiah. Oke, nah selanjutnya kita balik lagi nih ke BPR dan Bank Umum. Itu apa sih bedanya kalau dari sisi mahasiswa? Kak Susi mungkin mau jawab? Jadi Bank Umum dan Bank BPR atau BPRS itu memiliki peran penting dalam tatanan bisnis, yaitu untuk menggerakkan perekonomian nasional baik di tingkat lokal. Lalu perbedaan utama dari Bank Umum dan Bank BPR atau BPRS itu, jadi Bank BPRS itu tidak boleh menjalankan kegiatan seperti menyimpan dana dalam bentuk giro, terus menjalankan transaksi terkait lalu lintas pembayaran seperti clearing. Lalu dia tidak boleh menjalankan aktivitas valuta asing seperti money changer, dan dia tidak boleh melakukan penyertaan modal terhadap perusahaan lain. Lalu dia tidak boleh menjalankan aktivitas peransuransian seperti bank asuransi gitu. Terus di sini ada perbedaan ini juga sih antara bank konvensional dan bank syariah. Jadi di bank syariah itu ada produk-produk investasi. Produk investasinya itu melalui akad. Jadi akadnya ada akad mudharabah dan akad musyarakah. Lalu ada produk jual beli, akadnya pakai akad murabahah, ijarah dan istisna. Kalau misalnya di bank syariah itu, dia itu pendapatannya dari bagi hasil. Kalau misalnya di bank konvensional, dia pendapatannya dari si bunga. Oke, bedanya bunga dan bagi hasil gitu ya. Perbedaannya di situ sih kalau antara umum dan syariah. Syariah. Oke. Wah, mahasiswanya juga udah tahu banyak ya tentang perbankan ini. Kayaknya udah expert banget ya mahasiswa Unpam ini untuk terjun langsung. Kayaknya udah siap ya di jasa perbankan. Siap banget dong Kak, ini buat kakak-kakaknya bisa kali kita di hire. Gimana tuh? Bisa Oke, cukup sekian podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua yang mau terjun di perbankan. Ketemu lagi, dadah.